salil uqula mujtami'atan manilladzi a'ta kulla syai'in khalqahu wa qaddarahu taqdira. Supaya setiap orang dari kita bertanya kepada akal kita, manilladzi a'ta kulla syai'in khalqahu, siapa yang memberikan kepada tiap ciptaan itu memiliki bentuk kejadiannya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Thaha ayat 50. Ciptaan itu memiliki keserasian karena dia yang memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 2. Dan dia yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Faqaddarahu taqdira. Maka siapapun yang melihat alam ciptaan pasti dia percaya. Dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penciptanya. Al-sudfatu atat bi kulli hadhihi al-asrar wal ajaibi. Apakah itu semua ada dengan sendirinya? Tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Kalla. Wa hal hiya qa'idatun tutradu fi kulli syai'in wa mabda'un la yanquluhu syai'un. Apakah sudfah, keberadaan secara tiba-tiba ada dari dahulu kala, itu merupakan suatu hukum alam, hukum kebendaan? Apakah seperti itu bisa dibenarkan? Padahal ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memiliki keajaiban, selalu menunjukkan kebenaran dia, keagungan dia. Dan tidak mungkin itu diciptakan dengan alam atau sudfa. Dia ada dengan sendirinya. Siapapun akan menolak konsep seperti itu. Wa mata baharatis sudfatu al-baba wa hayyarat. Apakah as-sudfa, alam ciptaan yang ada dengan sendirinya, yang benar-benar pendapat ini merupakan pendapat yang rapuh, itu bisa dibenarkan oleh akal? Wala jawab 'inda al-uqul al-'ilmiyyah as-salimah illa birruju'i ila quwwatin takmunu wara' at-tabi'ah wal i'tirafi bil 'ajzi an idraki haqiqatiha wa kunhi 'azamatiha. Maka setelah kita melihat alam ciptaan yang telah diciptakan oleh penciptanya menunjukkan kebesaran serta keagungan dia, akal siapapun akan percaya bahwa di balik alam materi, alam kebendaan didapatkan suatu kekuatan yang dahsyat, suatu kekuatan yang tidak terhingga. Dan dalam waktu yang sama, dia akan mengakui bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, pencipta, atau itu semua adalah ciptaan pencipta. Dan pencipta tersebut merupakan zat yang sempurna, tidak akan dapat diketahui, tidak akan dapat dibatasi. Karena alam ciptaan yang diciptakan olehnya juga tidak terbatas. Wa una yakmunu sirru li tarikhil imani billah alladhi wajada biwujudil insani
bal biwujudi kulli kainin yahissu wa yashkur. Maka itu semua sebagai salah satu dari rahasia Tuhan, rahasia Allah di balik ciptaan yang telah diciptakan olehnya. Karena akal percaya di balik alam kebendaan ini didapatkan kekuatan yang dahsyat. Maka tentunya dikala itu manusia percaya, manusia beriman, manusia yakin dialah yang menciptakan semua alam keberadaan di alam ciptaan, dan dia pula yang menciptakan manusia. Wa nahnu ala ilmil yaqin bi anna al-jahida law fakkara wa tadabbara khalqas samawati wal ard la amana billah min haitsu yurid aw la yurid. Dan kami percaya siapapun yang ingkar apabila dia mau berpikir tentang kekuasaan yang ada di alam ciptaan, keserasian dan keteraturan menunjukkan atas adanya zat yang mengatur, maka pasti dia akan percaya di balik alam ciptaan itu didapatkan kekuatan yang dahsyat. Maka dia akan percaya bahwa pencipta itu ada dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akui atau tidak? Fakta kenyataannya begitu. Balik alam ciptaan itu didapatkan suatu kekuatan yang tidak terhingga. Dan dia akan percaya keberadaan itu menunjukkan atas zat yang mengadakan. Ciptaan itu menunjukkan kepada pencipta. Qala Lord Kelvin, ahadu ulama at-tabi'ah al-barizin, idza fakkarta tafkiran 'amiqan fa innal 'uluma sawfa tafarruka ila al-i'tiqad bi wujudillah. Dia menjelaskan apabila kamu berpikir dan apabila kamu merenungkan, maka ilmu pengetahuan memaksa kepada dirimu sehingga kamu percaya atas keberadaan Tuhan, atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma a'lanahu al-Qur'an biqaulihi innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama'u. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang menemukan kebesaran Allah, yang melihat keagungan Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Hanyalah mereka orang-orang yang mengetahui serta meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sehingga dia patut dengan hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Serta dia mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan dia patuh dengan seluruh perintah-perintah, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut yakin bahwa kehidupan ini tidak akan sirna, tidak akan hilang. Dia akan bertemu dengan Tuhannya, serta dia akan diminta pertanggungan jawab atas dirinya atau amal perbuatannya.